Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur pagi ini. Kami ada di tempat ini karena Tuhan yang memanggil kami. Tuhan yang sudah memilih kami untuk kami boleh mengenal Engkau, Tuhan yang sejati di dalam Yesus Kristus. Dan kami bersyukur karena anugerah-Mu saja kami boleh diselamatkan. Dan pagi ini kami kembali datang untuk menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Dan terlebih juga kami mau mendengarkan firman-Mu. Bapa, berbicaralah. Kami membuka hati untuk firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi kebenaran yang menguatkan kami, mengkoreksi hidup kami, mengajar kami, sehingga kami boleh mengalami kehidupan yang jauh lebih baik, bahkan menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih Roh Kudus, hamba menyerahkan pemberitaan ini ke dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Yang siap terima firman, katakan amin. Ya. Shalom, selamat pagi. Senang berjumpa dengan saudara-saudara sekalian. Apa kabar? Coba lihat orang di sebelah kanan kirimu. Wajah mereka gimana? Luar biasa atau wajah biasa di luar? Kalau kita berani mengatakan luar biasa, maka berarti ada hal-hal yang memang luar biasa kita alami dalam hidup ini ya. Sesuatu yang selalu baru. Firman Tuhan mengatakan selalu baru tiap pagi. Amin. Siapa yang pagi ini bangun itu dengan satu pengharapan? Atau siapa yang bangun pagi ini dengan putus asa? Hopeless. Saudara, kalau saudara datang pagi ini dengan putus asa, saudara tidak salah datang ke tempat ini. Kenapa? Karena ada jawaban dalam hidupmu. Supaya saudara pulang dari tempat ini tidak lagi putus asa. Amin. Ya, karena saya percaya ketika kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan selalu memberikan jawaban atas situasi, kondisi dalam hidup ini. Oke, baik. Ada anak-anak? Anak-anak, halo. Nah, kalian duduk bersama dengan papi mami kalian, ya. Dengarkan firman Tuhan ya. Duduk yang baik ya. Oke. Ya, tema kita bulan November ini adalah meresponi panggilan Tuhan. Nah, pagi ini saya khusus bicara tentang hidup yang diubahkan. Bapak Ibu Saudara, Alkitab itu mencatat banyak kisah tentang orang-orang yang hidupnya melarikan diri. Seorang pelarian. Ya. Kenapa mereka melarikan diri? Ada yang melarikan diri karena mereka melakukan pembunuhan. Contohnya siapa? Musa. Musa itu melarikan diri dari Mesir karena dia baru saja membunuh saudaranya orang Israel. Dan pembunuhan itu ketahuan, jadi dia takut, saudara. Dia lari dari Mesir, dia lari menuju Midian. Ada juga yang lari karena mau dibunuh. Siapa yang mau dibunuh? Daud. Daud lari. Lari dari mertuanya mau membunuh dia. Padahal Daud baru saja menang melawan Goliat. Tapi ternyata kemenangan Daud melawan Goliat itu punya efek negatif. Ya. Nah, kadang-kadang kita nggak siap ada efek negatif dari suatu keberhasilan. Efek negatifnya apa? Daud dibenci sama mertuanya. Karena orang-orang memuja-muja Daud, lalu mertuanya merasa, wah Daud ini saingan saya nih. Daud ini ancaman nih. Saya harus bunuh dia. Akhirnya Daud lari, saudara. Dia sembunyi di gunung-gunung batu. Makanya kalau saudara baca kitab Mazmur, di sana banyak kisah atau mazmur tentang Daud yang ketakutan, melarikan diri
dan dia hanya bergantung kepada Tuhan. Nah, salah satu tokoh lain yang kita akan pelajari pagi hari ini, yang melarikan diri juga, dan dia melarikan diri dari keluarganya, saudara. Dia melarikan diri karena suatu penipuan. Namanya Yakub. Siapa? Yakub. Mari kita baca kisahnya di dalam Kejadian 28 ayat 10 sampai 22. Kita tidak membaca tentang pelariannya, tetapi kita melihat bagaimana dalam pelarian Yakub justru dia mengalami sebuah peristiwa yang luar biasa. Ya. Kitab Kejadian 28 ayat 10 sampai 22. Kejadian 28 ayat 10 sampai 22. Maka Yakub berangkat dari Bersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Elohim turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan. Ya, kata Tuhan dalam huruf besar semua, dalam bahasa aslinya itu YHWH. Elohim, Abraham nenek moyangmu dan Elohim Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ayat 15, sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini sebab aku tidak akan meninggalkan engkau. Melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Elohim, ini pintu gerbang sorga. Wow ya. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Kita tahu Betel artinya Betel, rumah Tuhan. Ya. Dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernazarlah Yakub, jika Elohim akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Elohimku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Elohim. Dari segala sesuatu yang kau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Yakub baru saja menipu bapaknya Ishak dan abangnya Esau. Esau sangat marah kepada Yakub sehingga dia bilang, aku akan bunuh dia. Lalu Yakub ketakutan sehingga akhirnya Yakub disuruh oleh mamanya, ibunya bernama Ribka, ayo Yakub kamu pergi ke rumah pamanmu, ke rumah tulangmu, marga si Laban. Ya, si Laban. Nama pamannya Laban ya, bukan si Laban. Lalu Yakub lari, saudara. Yakub terpaksa pergi. Dan dia pergi dengan rasa takut tentunya. Karena abangnya dan papanya juga marah karena dianggap sebagai penipu. Namun di tengah jalan saat hari menjelang malam dalam keadaan tubuh yang lelah, pikiran yang kacau, kalut gitu ya. Stres dong, diusir dari rumah, lari. Ya, dia bukan pergi dengan sukacita, dia pergi dengan rasa takut. Dia tidur di tengah jalan. Saudara, pada masa itu mungkin belum ada yang namanya losmen, penginapan ya.
Ini ribuan tahun yang lalu. Jadi jangan bayangkan seperti hari ini saudara keluar dari rumah, kabur dari rumah, bisa nginep di kos-kosan mana gitu ya. Jadi Yakub tidur di pinggir jalan. Ya. Status sebagai pelarian, penipu. Tetapi kita akan melihat di sini bagaimana seorang yang namanya Yakub yang artinya penipu dalam kondisi sebagai pelarian, tapi Tuhan mengubah hidupnya. Mengubah sejarah hidupnya sehingga kita tahu Yakub akan menjadi Israel. Namanya diubah Tuhan kelak menjadi Israel. Nah, hal-hal apa saja yang terjadi dengan Yakub sehingga hidupnya yang kacau itu bisa diubah oleh Tuhan. Saudara, mungkin banyak orang yang merasa bahwa hidupnya udah rusak, hidupnya udah kacau, hidupnya udah nggak tahu mau diapain lagi. Tetapi percayalah bahwa serusak sehancur apapun hidupmu, Tuhan bisa mengubahnya. Kenapa? Karena Tuhan ingin memakai hidup setiap kita. Tuhan ingin menjadikan hidup kita menjadi bagian dari rencana yang besar dari Tuhan, rencana kekekalan. Karena Tuhan tidak pernah menciptakan manusia, saudara dan saya di muka bumi ini, tanpa tujuan, tanpa rencana. Saudara dan saya bukan ciptaan yang kebetulan. Apalagi ciptaan yang gagal. Katakan kepada dirimu, aku bukan ciptaan yang gagal. Ya. Walaupun mungkin saudara hari ini merasa hidupmu gagal, tapi saya mau katakan, Tuhan tidak menciptakan engkau karena suatu kegagalan. Nah, kita baca di dalam Kejadian 28 ayat 12. Di sana dikatakan, maka bermimpilah Yakub, di bumi didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit dan tampaklah malaikat-malaikat Tuhan naik turun. Berarti di sini kita melihat bagaimana Yakub mengalami sebuah pengalaman spiritual melalui mimpi, saudara. Saudara, mimpi Yakub ini bukan mimpi bunga-bunga tidur, ya. Saudara mungkin suka mimpi tadi kejar anjing, ya. Mimpi ketemu ular lah, mimpi apa gitu ya. Mimpi itu ada berbagai macam jenis. Nah, mimpi yang dialami oleh Yakub adalah mimpi perjumpaan dengan Tuhan. Dan mimpi ini membawa satu perubahan yang menentukan bagi Yakub. Kalau bahasa orang manajemen katanya the moment of truth. Ya, satu peristiwa yang besar dan penting yang membuat Yakub menyadari tentang Tuhan. Jadi hal yang pertama bagaimana Yakub itu mengalami perubahan adalah karena dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan di dalam hadirat Tuhan, saudara. Yakub secara pribadi berjumpa dengan Tuhan Yahweh yang disembah oleh bapaknya dan kakeknya. Saudara tahu kakeknya Yakub siapa? Siapa kakeknya Yakub? Halo sekolah minggu? Abraham. Abraham punya anak namanya? Dua anaknya, jangan dilupakan. Ismail dan Ishak, ya. Dan Ishak punya anak namanya Yakub dan Esau. Esau dan Yakub. Jadi Yakub ini adalah cucunya Abraham. Saudara tahu bahwa sejak kecil Yakub ini sudah mendengar kisah dari opungnya, yaitu si Abraham, dan bapaknya Ishak tentang Tuhan. Kenapa? Karena Abraham adalah orang yang menerima janji dari Tuhan. Bahwa Abraham pergi meninggalkan kampungnya, Bonapasogit,
Orang Batak bilang bonapasogit. Meninggalkan kampung halamannya di tanah Ur Kasdim. Karena Tuhan menyuruh Abraham, Abraham kau pergi. Aku akan memberikan kepadamu sebuah tanah yang akan kau miliki bersama dengan keturunanmu. Tentu saja Abraham sudah cerita kepada Ishak anaknya tentang perjalanannya selama bertahun-tahun. Dan bagaimana akhirnya juga Ishak itu lahir. Dan kemudian Ishak juga menceritakan perjalanan itu kepada anak-anaknya. Saudara, zaman dulu orang jarang menulis. Semua itu baik cerita dari mulut ke mulut. Budaya masa lalu adalah budaya bercerita. Jadi pasti Abraham udah cerita. Ketika Ishak lahir, udah menjadi besar, Abraham pasti cerita kepada Ishak, lalu kepada Yakub cucunya. Begini loh sejarah keluarga kita. Kita ini menyembah kepada Tuhan yang namanya YHWH. Nah, saudara-saudara, Yakub sering mendengar tentang Tuhan. Tapi dia belum pernah ketemu Tuhan, saudara. Tapi pada malam itu, malam yang sangat penting dalam hidup Yakub. Untuk pertama kali, melalui mimpi, Tuhan menunjukkan dirinya. Tuhan yang disembah oleh opungnya, oleh kakeknya Abraham. Tuhan yang disembah oleh bapaknya Ishak. Sekarang Tuhan itu menampakkan diri kepada Yakub. Dan saudara tahu, perjumpaan dengan Tuhan itulah yang mengubah arah hidup Yakub. Dia tadinya seorang penipu yang licik. Tetapi kalau saudara lihat bagaimana dia kemudian mengatakan, wow ini dahsyat, ini tempat yang luar biasa. Sampai dia akhirnya membuat sebuah nazar, bayangkan. Dia tuh pelarian gak punya apa-apa saudara. Walaupun Ishak bapaknya kaya, saya gak yakin Yakub itu lari itu membawa harta yang banyak. Enggak, karena dia harus lari. Orang lari kan gak bisa bawa banyak-banyak. Dia gak punya apa-apa. Mungkin hanya modal baju aja, pakaian beberapa potong. Mungkin ada sekedar bekal makanan. Tapi dia dalam perjumpaannya dengan Tuhan, dia berkata, Tuhan, kalau aku benar-benar mengalami seperti yang kau katakan itu, aku akan menyembah engkau. Dan aku akan menjadikan tempat ini sebagai rumahmu. Saudara, ini sebuah statement yang tidak bisa diucapkan oleh seseorang kalau orang itu tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Apa yang saya mau katakan di sini, saudara-saudara, anak-anak sekalian? Kalau kalian ingin mengalami sebuah perubahan dalam hidup ini, pastikan kau sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan dalam hidupmu. Saudara boleh saja menjadi orang Kristen sejak kecil. Engkau bisa saja dilahirkan dari keluarga Kristen. Engkau bisa saja sekolah minggu sejak kecil. Engkau sudah mendengar tentang siapa itu Tuhan. Tetapi saya mau bilang, kalau engkau tidak mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Kristus, kalau engkau tidak mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan itu sendiri, engkau akan sulit mengalami perubahan dalam hidupmu. Sekeras apapun engkau berusaha. Itulah sebabnya dalam 2 Korintus 5 ayat 17 firman Tuhan mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Orang harus mengalami Kristus terlebih dahulu dalam hidupnya. Orang harus berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Orang tua bisa saja cerita tentang Yesus kepada saudara. Saya diceritakan tentang Tuhan Yesus sejak saya kecil. Saya sekolah minggu. Di rumah saya ada sekolah minggu, saudara. Di rumah kami itu ada sekolah minggu. Sekolah minggunya bukan pergi ke gereja. Di rumah kami ada sekolah minggu. Pagi saya sekolah minggu di dekat rumah tetangga. Sore sekolah minggu di rumah.
Jadi satu hari saya 2 kali sekolah minggu loh. Siapa di sini anaknya 2 kali sekolah minggu? Satu hari. Saya 2 kali sekolah minggu satu hari. Di seberang rumah itu sekolah minggu dari gereja baptis. Di rumah sekolah minggu dari gereja Bala Keselamatan, saudara. Kurang rohani apa ya? Tapi mengalami Kristus itu terjadi justru ketika saya sudah SMA. Dan itulah yang mengubah hidup saya. Jadi saudara-saudara, anak-anak sekalian, kalian harus berdoa dan punya kerinduan untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Jangan bilang, aku udah melayani kok di gereja. Aku sudah melayani, aku sudah mengambil bagian di dalam gereja. Bukan itu menjadi ukurannya. Tetapi apakah hatimu berjumpa dengan Yesus? Apakah engkau mengalami perjumpaan yang terpenting dalam hidupmu, yang mengubah hidupmu itu? Hanya Kristus yang dapat mengubah hidup manusia, saudara. Karena Kristuslah yang bisa mendamaikan kita dengan Tuhan, Sang Pencipta itu. Setiap hari manusia ini bergumul ya. Setiap hari kalian pasti punya pergumulan hidup. Ya, pergumulan dalam rumah tangga, pergumulan dalam sekolah, pergumulan dalam pekerjaan, pergumulan mau berangkat dari rumah aja bergumul kan? Bangun pagi ya bergumul nggak? Bergumul, bangun pagi aja bergumul. Aduh, berat banget sih bangun pagi nih, ya. Padahal belum kerja loh itu. Belum sekolah, bangun pagi aja bergumul. Siapa yang datang pagi ini mau ke gereja itu bergumul untuk bangun. Bersyukur kalau hari ini saudara bisa bangun pagi. Manusia tertekan dengan banyak peristiwa, dengan banyak hal dalam hidupnya di muka bumi ini. Sebab apa? Ada beban dosa dalam hidup manusia, saudara. Dosa itu sebuah beban. Dosa itu menekan hidup manusia. Makanya manusia tidak mengalami yang namanya kedamaian. Yang ada selalu ketakutan, kekhawatiran tentang hidup. Ya, hampir semua manusia saya katakan punya kekhawatiran. Dan kekhawatirannya makin hari makin bertambah-tambah. Manusia juga ingin mencari kepuasan dalam hidup ini. Nggak puas. Apa yang kita miliki kita nggak puas. Apa yang kita dapatkan kita nggak puas. Selalu kita ingin dapat lebih. Tetapi semakin kita mencari, kita semakin bergumul. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, dari mana kita mendapatkan kelegaan? Dari mana kita mendapatkan kepuasan? Dari mana kita mendapatkan jawaban atas berbagai pertanyaan-pertanyaan dalam hidup ini? Saya katakan sama seperti Yakub. Yakub dia melarikan diri. Dia pasti ingin mencari kedamaian. Dia ingin mencari yang namanya ketenangan. Karena dia sekarang dibenci oleh keluarganya sendiri. Tapi disinilah kita melihat bagaimana Tuhan mengasihi Yakub. Sehingga Tuhan menampakkan diri kepada Yakub. Demikian juga saudara. Hidup kita ini. Tuhan mau saudara dan saya mengalami yang namanya keselamatan itu. Tuhan mau kita semua mengalami yang namanya perjumpaan dengan Kristus. Supaya hidup kita dimerdekakan. Supaya hidup kita dibebaskan dari semua beban-beban yang membelenggu hidup kita ini. Kenapa Yakub perlu diselamatkan oleh Tuhan? Saudara tahu nggak? Karena Tuhan sudah punya rencana atas diri Yakub. Bahwa Yakub keturunannya akan melahirkan Mesias. Jadi jangan sampai Yakub itu mati tanpa kejelasan. Karena Tuhan sudah menetapkan dari keturunan Abraham, Ishak, Yakub akan lahirlah bangsa Israel yang kelak akan melahirkan Yesus Sang Juru Selamat.
Jadi saudara lihat bahwa rencana Tuhan itu jauh lebih tinggi dari apa yang bisa dipikirkan oleh kita manusia, saudara. Yakub gak pernah berpikir suatu hari keturunannya akan melahirkan Mesias. Mungkin saudara gak pernah berpikir tentang keturunanmu kelak. Saudara mungkin gak pernah berpikir tentang cucumu kelak. Tapi saya mau bilang, Alkitab menjelaskan dan mengajarkan kepada kita, hidup saya, hidup saudara, itu semua adalah sebuah rangkaian daripada rencana Tuhan. Nggak ada yang terputus, saudara. Oleh karena itu mari kita mengerti tentang apa yang menjadi kehendak Tuhan ini dalam hidup kita. Amin. Tolong perhatikan ke sini. Fokus ke sini ya. Nah, pertanyaannya bagaimana Tuhan itu bisa menggenapi rencananya dalam hidup saudara dan saya? Saudara dan saya harus bertemu dengan Tuhan dulu secara pribadi. Tanpa saudara mengalami perjumpaan dengan Tuhan, tidak mungkin saudara. Tidak mungkin seorang bisa masuk ke dalam rencananya, tidak mungkin. Kenapa? Karena Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 3 ayat 5. Jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Artinya, kalau orang tidak dilahirkan kembali, dia nggak bisa masuk ke dalam kerajaan Tuhan, sehingga dia tidak akan pernah bisa menjadi bagian daripada rencana Tuhan. Semua orang yang ingin menjadi bagian daripada rencana Tuhan, dia harus mengalami kelahiran baru. Dia harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan terlebih dahulu. Baru dia bisa masuk ke dalam rencana Tuhan itu. Pastikan saudara hari ini engkau sudah dilahirkan kembali. Tidak peduli saudara statusnya apa. Mau orang kaya, orang miskin, orang terpelajar, tidak terpelajar, laki atau perempuan. Saudara harus dilahirkan kembali. Mau anak muda, anak remaja, orang tua, saudara harus dilahirkan kembali. Untuk itu saudara harus berjumpa dengan Tuhan. Lahir kembali itu bukan pekerjaan manusia, saya bilang. Saya tidak bisa membuat saudara lahir kembali. Yang bisa membuat saudara lahir kembali adalah Roh Kudus. Kalau saudara dengar firman Tuhan ini, saudara merasa engkau belum yakin kau sudah dilahirkan kembali. Datang sama Tuhan. Kalau kau tidak mau hidupmu sia-sia, datang sama Tuhan dan minta Tuhan lahirkan saya, ya Tuhan, dari air dan roh. Ini hal yang terpenting dalam hidupmu. Jangan sembarangan. Jangan anggap remeh kelahiran kembali, saya katakan. Tanpa saudara dilahirkan kembali, saudara tidak akan menjadi apa-apa di dalam rencana Tuhan. Saudara tidak akan bisa berubah. Manusia tidak bisa mengubah hidupmu. Orang tuamu tidak bisa mengubah hidupmu. Pasanganmu tidak bisa mengubah hidupmu. Pacarmu tidak bisa mengubah hidupmu. Pendidikanmu tidak bisa mengubah hidupmu. Mungkin pengetahuanmu tambah baik. Tambah banyak pengetahuanmu. Tapi itu tidak bisa mengubah hidupmu untuk masuk ke dalam rencana Tuhan. Itulah sebabnya lahirlah di dalam air dan roh. Miliki kerinduan itu. Saudara, saya berdoa waktu saya mengerti tentang saya harus dilahirkan kembali. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan saya rindu. Saya mau Tuhan mengalami kelahiran baru. Saya mau. Papa saya sudah bertobat, saya kira-kira masih SMP waktu itu. Papa saya banyak mengikuti ibadah KKR, ada seminar rohani. Saya diajak. Entah kenapa saya ngikut aja ya. Tapi setiap kali ada KKR, maju ditantang, siapa yang mau terima Kristus? Saya responi saudara. Saya katakan Tuhan saya mau Tuhan. Saya masih SMP, SMA, kelas 1 mungkin waktu itu ya. Tapi saya paham, saya mengerti, saya harus dilahirkan kembali.
Tidak cukup saya jadi orang Kristen. Tidak cukup saya sudah rajin sekolah minggu. Saya harus dilahirkan kembali. Pastikan hari ini kau sudah dilahirkan kembali. Amin. Kalau saudara belum berdoa sama Tuhan, Tuhan, aku mau dilahirkan kembali. Aku mau mengalami perjumpaan denganmu Tuhan secara pribadi. Saudara baca semua tokoh-tokoh dalam Alkitab. Mereka berubah karena mereka berjumpa dengan Tuhan, saudara. Dan itu bersifat personal, pribadi. Makanya saudara disebut anak Tuhan, bukan cucu Tuhan. Amin. Kenapa anak? Karena anak dilahirkan dari orang tuanya. Kalau Bapa di sorga adalah Bapa kita, saudara harus dilahirkan. Nah, kalau saudara sudah lahir baru, anak saudara tidak otomatis jadi anak Tuhan. Karena Tuhan gak punya cucu. Paham? Ya? Bilang, saya bukan cucunya Tuhan, saya harus jadi anak Tuhan. Coba bilang, saya jadi anak Tuhan, bukan cucunya Tuhan. Karena Tuhan gak punya cucu, amin. Itu harus menjadi doa saudara, harusnya di kerinduan saudara. Nah, jadi hal pertama bagaimana Tuhan mengubah Yakub adalah karena Yakub berjumpa dengan Tuhan, saudara. Wow, perjumpaan itu sangat indah, ya. Sangat indah. Saya mau saudara boleh tanya orang-orang yang sudah dilahirkan kembali. Mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu sangat indah, saudara. Saya bisa menangis. Saudara menangis dalam hadirat Tuhan, itu bukan karena cengeng. Saya ini bukan orang yang cengeng, saudara. Saya ini nggak gampang nangis. Tapi ketika masuk dalam hadirat Tuhan, saya bisa nangis. Kenapa? Karena hadirat Tuhan begitu menjamah hati, menghancurkan kesombongan, membuat kita sadar tentang siapa saya di hadapan Tuhan. Kalau saudara jadi anak Tuhan, engkau tidak pernah masuk dalam hadirat Tuhan, gak pernah nangis dalam hadirat Tuhan, saudara perlu bertanya, kenapa ya gue gak pernah nangis di dalam hadirat Tuhan ya? Terus terang saya katakan, kita bisa menangis di hadapan Tuhan, bukan karena kita cengeng, enggak. Jangan katakan nangis itu cengeng, enggak. Nangis di hadapan Tuhan adalah sebuah tanda, sebuah perubahan hati. Hati yang sombong, hati yang angkuh, hati yang merasa hebat, ya diri. Manusia kan sombongnya luar biasa, selalu merasa percaya diri, merasa lebih hebat dari orang lain. Tapi kalau kita sudah di dalam Tuhan, dijamah oleh Roh Kudus, orang bisa nangis, terguling-guling, saudara. Kenapa hadirat Tuhan itu begitu luar biasa? Rindukan hadirat Tuhan dalam hidupmu. Hadirat Tuhan gak harus ada di dalam ruangan ibadah ini. Di kamarmu pun kau bisa mengalami hadirat Tuhan. Ketika engkau berdoa di hadapan Tuhan di kamarmu yang sempit, yang bau itu. Biasa kan banyak anak-anak muda kamarnya bau juga kan. Jarang dibersihin gitu ya. Kamarmu yang berantakan itu kayak apa. Tapi saya mau bilang, ketika engkau datang tersungkur di kaki Tuhan, kamarmu yang bau itu bisa menjadi tempat yang maha kudus. Kenapa? Karena Tuhan hadir di sana. Amin. Tapi kalau nggak ada Tuhan di sana, itu sarang tikus dan sarang kecoa. Jadi mari, cari Tuhan. Amin. Cari Tuhan dalam hidupmu. Yang kedua, bagaimana Yakub bisa mengalami perubahan dalam hidupnya? Tadi saya sudah jelaskan, Alkitab mengatakan Yakub adalah anak dari Ishak, Ishak adalah anak dari Abraham, jadi Yakub adalah cucu Abraham. Nah, saudara tahu, Tuhan itu telah memilih Abraham serta membuat perjanjian dengannya. Apa janji Tuhan kepada Abraham? Kita baca Kejadian 12 ayat 1-3. Dengan cepat saja. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau
serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Saudara, sedikitnya ada 4 janji Tuhan pada Abraham yang saya catat. Pertama, Abraham akan menerima warisan, yaitu tanah perjanjian. Yang kedua, Abraham akan memiliki keturunan yang banyaknya seperti bintang di langit dan pasir di laut. Yang ketiga, Abraham akan menjadi terkenal atau termasyhur. Yang keempat, Abraham akan diberkati dan menjadi berkat. Saudara, ini janji Tuhan kepada siapa? Abraham, ya. Dan saudara tahu, setiap perjanjian dari Tuhan itu nggak bisa dibatalkan. Sekali lagi, setiap janji dari Tuhan tidak bisa dibatalkan. Kenapa? Karena Tuhan, firman Tuhan, itu nggak pernah bisa dicabut. Satu. Yang kedua, karakter Tuhan tidak ada kebohongan. Tidak ada dusta di dalam pribadi Tuhan. Jadi kalau Tuhan berkata A, dia pasti melakukan A. Tidak kurang, tidak lebih. Jadi ketika Tuhan berkata dan berjanji kepada Abraham, "Hai Abraham, aku akan memberikan ini samamu." Maka janji Tuhan kepada Abraham akan digenapi. Tapi bukan berarti hanya pada Abraham. Sepenuhnya janji itu. Tapi Tuhan berkata kepada keturunanmu. Jadi kepada next generation. Generasi berikutnya setelah Abraham, Tuhan akan memberikan janji-janji itu. Jadi janji itu tidak berhenti hanya pada Abraham saja. Nah, sekarang kita lihat. Abraham mempunyai 2 orang anak. Siapa namanya? Satu Ismail. Yang kedua, secara urutan kelahiran, siapa anak tertua? Ismail dong, Bu. Kan Ismail duluan lahir. Secara urutan kelahiran, ya. Artinya, seharusnya sebagai pewaris daripada perjanjian itu adalah Ismail. Kenapa? Dia anak sulung. Secara prinsip, anak sulung itu yang biasanya menerima warisan atau perjanjian. Tapi bukan Ismail yang menerima janji itu. Kenapa? Karena Alkitab menuliskan bahwa Ishaklah yang menerima perjanjian. Kenapa? Karena Ishak adalah anak perjanjian. Kita baca Roma 9 ayat 7 dan 8. Saya akan menjelaskan di sini betapa pentingnya kita menerima perjanjian dari Tuhan. Poin kedua adalah kita menerima perjanjian dari Tuhan. Perjanjian berkat namanya, ya. Di sini dijelaskan, dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Enggak semua yang disebut keturunan anak Abraham itu adalah anak Abraham. Kenapa? Tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Jadi walaupun Abraham punya 2 anak, tapi yang disebut dengan keturunan Abraham adalah yang berasal dari Ishak. Atau Ishaklah yang disebut sebagai keturunan Abraham. Di mata Tuhan, Ishaklah yang menjadi ahli waris. Artinya bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Elohim. Tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Kenapa bukan Ismail tetapi Ishak? Karena Ismail tidak menerima perjanjian Tuhan yang diberikan kepada Abraham. Karena Ismail adalah anak yang berasal dari hamba atau pembantunya Abraham. Secara rohani, makna rohaninya,
Ismail itu adalah anak dari keinginan daging. Sebaliknya, Ishak adalah anak dari roh. Paham saudara? Jelas? Sebab Abraham melahirkan, Ismail lahir dari perempuan yang bukan istrinya. Sementara Tuhan punya perjanjian dengan Abraham, dari keturunanmu. Yang dimaksud dengan keturunanmu adalah berdasarkan kelahiran dari Sarah. Karena Sarah adalah istrinya Abraham. Jadi saudara-saudara, kita lihat di sini ya, bahwa yang menerima janji adalah yang berdasarkan keturunan Ishak. Yang dengan kata lain, ini adalah keturunan anak secara rohani. Manusia rohani, keinginan yang berasal dari roh. Oke, clear. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan Yakub? Nah, Ishak punya 2 anak. Dua-duanya anak kandung ya. Namanya satu, Esau. Yang kedua, Yakub. Secara keurutan kelahiran, yang nomor 1 siapa? Esau. Seharusnya yang menerima perjanjian siapa? Esau. Esau lah yang harus menerima warisan perjanjian Tuhan. Yang sudah diberikan kepada Abraham, diteruskan kepada Ishak. Nah, seharusnya kepada Esau. Tapi, ini ada tapinya nih. Tuhan sudah punya rencana yang berbeda. Nah, seringkali kita nggak memahami. Kok begini sih? Kok begitu sih? Tar dulu, ada rencana Tuhan yang kita belum pahami. Rencana ini menunjukkan bahwa Tuhanlah yang punya kuasa dan kedaulatan. Sehingga manusia nggak bisa intervensi. Kalau Tuhan udah punya rencana, punya kuasa, manusia siapapun gak bisa intervensi, saudara. Apa rencana Tuhan? Pada saat Ribka, istrinya Ishak mengandung, Tuhan berfirman kepada Ribka. Coba kita baca Kejadian 25 ayat 21. Saya sedikit panjang karena ini sebuah pengajaran ya. Belum tentu di sekolah Alkitab juga dapat ini. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya sebab istrinya itu mandul. Jadi Ishak juga punya istrinya mandul pada waktu itu. Lalu dia berdoa. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Nah selanjutnya nih. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya. Dan ia berkata, jika demikian halnya mengapa aku hidup? Waduh, Ribka mengandungnya tuh parah, sakit parah saudara. Bayangkan ada anak kembar dalam perutnya Ribka, itu anaknya berantem di dalam perut. Coba bayangin tuh. Saya sih nggak pernah melahirkan ya. 1 anak aja udah repot ya. Ini ada 2 anak dan 2 anak dalam kandungan tuh berantem. Sampai dia bilang gini, kalau demikian mengapa aku hidup? Aduh Tuhan, sakit banget nih. Hamil 2 anak nih, aduh kok begini, kenapa berantem dalam perut? Dan dia pergi minta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa ada dalam kandunganmu. Dan 2 suku bangsa akan berpencar dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain. Dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Wow, ini sebuah nubuatan. Hei Ribka, kamu tahu nggak? Kamu akan mengandung 2 anak. Dan 2 anak ini akan melahirkan 2 suku bangsa. 2 kerajaan. Wah, hebat ya. Kalau kalian jadi ibu, dikasih nubuat gitu seneng nggak? Wih, anak gue akan jadi raja. Anak gue akan jadi pemimpin, hebat. Tapi Tuhan bilang, nanti dua-duanya berantem.
Kenapa? Yang tua akan menjadi hamba, yang muda jadi tuan, jadi kuat. Berarti Tuhan sedang mengubah peta. Harusnya yang tua dong yang lebih kuat. Yang tua dong harusnya yang lebih dihargai. Tapi Tuhan bilang enggak. Nanti yang muda justru yang akan lebih kuat dan lebih dihargai. Jadi sejak dari dalam kandungan Tuhan itu telah membuat sebuah rencana yang demikian. Jauh sebelum kelahiran itu terjadi, Tuhan sudah membuat perjanjian untuk masing-masing anak di dalam kandungan ini. Bagaimana ceritanya anak yang lebih muda jadi lebih kuat? Kita kan sering kali mengatakan, anak yang lebih muda, adik, kamu harus hormat dong sama abangmu, gitu kan? Biasanya gitu kan, kita kalau di dalam keluarga yang muda, hormat dong sama abangmu. Hargai dong abangmu, kan gitu kira-kira. Tapi Tuhan justru membalik keadaan ini, saudara. Kenapa? Justru anak yang lebih muda akan mendapat warisan perjanjian dari Tuhan, sedangkan anak yang tua tidak mendapat warisan. Harusnya yang tua merasa, gue lebih dong dapatnya. Enggak, ternyata Tuhan berubah. Melalui cara apa hal itu bisa terjadi? Mau tahu jawabannya? Karena hidup seseorang atau nasib seseorang bisa berubah 180 derajat. Saudara perhatikan baik-baik. Saya mau katakan nasib seseorang bisa berubah 180 derajat. Oleh karena hal-hal yang akan saya jelaskan ini nanti. Mau tahu jawabannya? Hanya Bu Markus yang mau, yang lain gak mau ya? Ya sudah. Mau tahu jawabannya? Minggu depan. Minggu depan. 2 minggu lagi kata istri saya. Tapi saya mau sedikit kasih kisi-kisinya, saudara. Banyak orang bilang nasib gak bisa diubah. Betul gak? Siapa yang merasa, aduh nasib gue udah jelek nih. Udah nasib kali ya gue begini ya, miskin, sakit-sakitan, hidup lagi. Jelek. Saudara, kalau secara nasib, saudara gak pernah bisa minta dilahirkan anak keberapa kan? Betul gak? Kalau secara nasib, Esau yang harusnya jadi penerima warisan. Bukan Yakub. Itu secara nasib namanya. Tapi Tuhan bisa mengubah nasib seseorang. 180 derajat. Ada 2 peristiwa yang membuat nasib Yakub berubah. Saya tutup dulu sampai di sini. Supaya saudara berdoa. Dan 2 minggu lagi kita ketemu. Amin. Jadi pesan Tuhan hari ini bagi saudara, pertama, rindukan saudara mengalami kelahiran baru. Yang belum lahir baru, rindukan kelahiran baru. Karena itu akan menjadi awal dari perubahan nasib saudara. Dan yang kedua, kita akan belajar lagi nanti 2 minggu lagi. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Mari kita menyanyikan pujian. Tuhan kau sempurna. Menggenapi firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Ya. Kita mau menggenapi firman Tuhan. Tuhan, kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu.
Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Sekali lagi katakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Saudara, Bapak, Ibu, anak-anak sekalian, dan saudara juga yang mengikuti ibadah ini secara online. Hari ini menjadi hari yang menentukan dalam hidupmu, saya katakan. Hari yang Tuhan ciptakan untuk saudara. Agar lewat hari ini, setelah engkau mendengar firman Tuhan ini, di mana engkau perlu mengalami perjumpaan dengan Kristus, berjumpa dengan Tuhan di dalam hadirat-Nya. Biarlah hari ini engkau rindukan itu, saudara. Karena ini adalah menjadi permulaan, awal dari kehidupan yang sesungguhnya yang akan saudara alami. Ketika engkau dilahirkan kembali. Ketika engkau menyerahkan dirimu total kepada Tuhan. Dan ketika engkau mengundang Yesus untuk masuk dalam hidupmu. Dan berkata, Tuhan, ini aku, ini saya Tuhan. Saya perlu dilahirkan kembali. Saya perlu mengalami Kristus dalam hidup saya. Sekalipun kau sudah jadi orang Kristen bertahun-tahun. Sekalipun kau sudah mengikuti banyak kali ibadah dimanapun. Tetapi pastikan hari ini engkau mengalami Kristus dalam hidupmu. Engkau berjumpa dengan Tuhan di dalam hadirat Tuhan ini. Buka hati saudara lebar-lebar. Rendahkan hatimu serendah-rendahnya. Dan katakan kepada Dia, Tuhan, aku mau menggenapi firman-Mu dalam hidupku. Jadikan aku manusia baru. Jadikan aku manusia baru hari ini. Karena hanya Roh Kudus, hanya Tuhan yang bisa menjadikan engkau manusia baru. Tidak ada manusia yang bisa melahirkan engkau kembali, saudara. Hanya Roh Kudus. Maukah engkau merendahkan hati dan berkata, ya Roh Kudus, lahirkanlah aku kembali. Hari ini Tuhan sedang bekerja. Saat ini Tuhan sedang bekerja melawat umat-Nya. Dia hadir di dalam ruangan ini.
Dia memperhatikan keadaan engkau satu persatu. Dia memperhatikan dirimu satu persatu, saudara. Fokuslah kepada Tuhan. Arahkan pikiranmu kepada Yesus. Lawat kami saat ini ya Tuhan. Lawat umat-Mu saat ini ya Roh Kudus. Engkau yang mengetahui setiap hati kami. Dari anak-anak, remaja, pemuda sampai orang tua di ruangan ini. Biarlah mereka boleh mengalami kelahiran baru ya Tuhan. Biarlah mereka mengalami lawatan-Mu pada saat ini ya Tuhan. Hamba berdoa. Jamah hati mereka satu persatu. Lahirkanlah mereka kembali ya Tuhan. Di dalam roh. Dengarlah setiap jeritan hati mereka kepadamu ya Tuhan. Engkau yang tahu setiap beban, persoalan, pergumulan dalam hidup mereka. Yang mereka butuhkan adalah kelahiran baru dari Tuhan saat ini. Mereka membutuhkan Tuhan. Mereka membutuhkan Engkau Yesus. Karena di dalam Yesuslah segala sesuatunya ada jawaban. Semua pertanyaan-pertanyaan dalam hidup mereka akan terjawab di dalam Tuhan. Saudara yang rindu dilahirkan kembali. Engkau boleh mengangkat tanganmu atau menaruh tangan kananmu di atas dadamu dan berkata kepada Tuhan, kepada Bapa di sorga di dalam Yesus Kristus, Tuhan lahirkanlah aku kembali. Rasakan jamahan kasih-Nya. Tuhan hadir di tempat ini. Dia mengasihi saudara. Dia mau saudara mengalami kebebasan, kelepasan. Dia mau saudara tahu bahwa engkau diampuni oleh Tuhan. Engkau dikasihi oleh Tuhan. Minta Yesus masuk ke dalam hatimu saat ini. Minta Yesus untuk berkuasa dalam hidupmu. Tapi engkau harus rela menyerahkan diri kepada Dia. Saudara harus rela hidupmu dikuasai oleh Tuhan. Saudara harus rela hidupmu dikendalikan oleh Tuhan. Diatur oleh Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, biarlah terjadi kelahiran baru atas setiap saudara saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kuasa Tuhan membebaskan saudara. Melepaskan saudara dari segala ikatan dosa. Dari tipu muslihat iblis. Kalau engkau seorang anak remaja yang mengerti firman Tuhan ini, datanglah kepada Tuhan Yesus. Hai anak-anak, dengar, engkau juga butuh Tuhan Yesus dalam hidupmu. Tanpa Tuhan Yesus, kalian juga akan binasa. Tanpa Tuhan Yesus, hai anak-anak, kalian akan terhilang dan tersesat di tengah-tengah dunia ini. Hanya Tuhan Yesus yang bisa menyelamatkan dan menolong kalian. Terima Tuhan Yesus pagi ini. Terima Dia. Katakan, Tuhan Yesus, masuklah Engkau ke dalam hatiku, dalam hidupku. Bapa, wahyukan pribadi-Mu kepada semua mereka yang hadir di tempat ini ya Tuhan. Mereka yang merindu akan Tuhan, yang merindukan lahir kembali. Biarlah Roh Kudus wahyukan diri-Mu kepada mereka. Buka mata mereka, celikan telinga mereka ya Tuhan, di dalam nama Yesus.
Oh, Rabba Shikara Lama Shikara. Dari tempat ini hamba berdoa membawa semua mereka yang membuka diri ke hadapan Tuhan saat ini. Saya katakan diberkatilah saudara hari ini. Diberkatilah engkau dengan keselamatan yang dari Tuhan. Diberkatilah engkau dengan pengampunan atas dosa-dosamu. Diberkatilah engkau dengan hati yang baru yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Mulai hari ini, hidupmu akan diubahkan. Engkau akan berubah, kata Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kita akan